ya kalau memang saudara Melmel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu. Kami tentunya minta maaf apabila masih banyak anggota kita yang melakukan pelanggaran. Komitmen kami tetap terhadap anggota yang melanggar, kami akan tindak tegas. Halo sahabat setia selebriti, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar selebriti terkini dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya mari sama-sama kita bangun channel ini agar dapat berkembang dengan cara like, komen, dan share. Channel YouTube ini akhirnya terungkap seorang perwira polisi diduga terima suap Rp 4,7 miliar soal penangkapan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pengacara habis-habisan bela Peggy Setiawan siapkan saksi istimewa untuk diperiksa Polda Jabar. Tim pengacara keluarga Peggy Setiawan siap habis-habisan membela tersangka kasus Vina Cirebon itu. Rencananya mereka akan menghadirkan saksi istimewa untuk membuktikan Peggy tak bersalah. Saksi istimewa ini akan diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Selain itu, ada juga saksi lain yang diperiksa, yakni Robi Setiawan, adik Peggy. Kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan, Yudia Alamsyak, mengatakan pemeriksaan saksi itu diharapkan bisa mengungkap fakta baru. Rencana kami besok juga akan mendampingi ke Polda Jabar terkait pemeriksaan Robi Setiawan. Terkait besok yang diperiksa, lihat besok, karena selain Robi ada saksi istimewa yang ikut diperiksa besok, ujar Yudia saat diwawancarai di kantornya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Muncul pernyataan Melmel yang mengaku, yang mengklaim mengetahui saat kejadian. Dan yang lebih penting adalah Melmel mengenali beberapa pelaku. Ditanya oleh presenter, oleh host, mengenal juga dengan Saka Tatal pelakunya. Lalu beberapa pelaku yang sudah dihukum. Nah, berarti ya, kalau dihubungkan dengan Peggy Setiawan, ya, Melmel ini menjadi saksi kunci. Apakah mengenal Peggy Setiawan? Apakah Peggy Setiawan ada di lokasi saat itu? Apakah pelakunya juga Peggy Setiawan juga? Oke, tanpa saya harus menghakimi bahwa ini adalah Melmel ini kan adalah teman dari almarhum Eki kan. Nah, jadi kalau mendengar dari cerita dia kan dia dihubungi sama almarhum Eki kan, kayak gitu. Jadi dan dia juga katanya juga menyaksikan ya, menyaksikan itu. Jawaban saya sih dia menyaksikan, betul, sangat menyaksikan. Kalau saya lihat dia menyaksikan, real menyaksikan. Dengan seorang perempuan dia menyaksikan itu. Mereka ini keluar. Semua ini orang ini keluar. Jawaban saya mereka ini yang keluar menjadi saksi ini. Nanti ini adalah seperti senjata makan tuan untuk mereka sendiri. Karena saksi ini, kata Yudia, berasal dari Cirebon. Orang ini dianggap memiliki informasi kunci terkait kejadian pada tahun 2014. Saksi itu kami anggap istimewa karena bisa mengungkap pintu tabir perkara ini pada saat kejadian 2016. Saksinya memang saksi fakta lah. Mudah-mudahan ini bisa mengungkap tabir karena yang bersangkutan juga tahu kronologi sebenarnya, ucapnya. Identitas saksi tersebut, lanjut Yudia, masih akan dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya. Inisialnya masih dirahasiakan, nanti saja besok ya, karena kita masih melindungi saksi ya, ucap dia. Dengan adanya saksi istimewa ini, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan berharap bisa menemukan keadilan dan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini. Yudia juga menanggapi terkait pernyataan Saka Tatal tidak ada foto Peggy di antara 3 foto daftar pencarian orang (DPO) yang ditunjukkan polisi saat mendatangi dirinya. Yudia meminta pihak kepolisian memeriksa sejumlah nama Peggy yang muncul.
Ya, saya mendengar pernyataan dari Saka Tatal bahwa dia didatangi oleh kepolisian dan ditunjukkan foto-foto yang ada di DPO, ujar Yudia saat ditemui di kantornya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dikutip dari tribunjabar.id. Belum tahu semuanya karena Mel kan belum sempat di BAP, belum ada BAP-nya, itu kan hanya di medsos kan, jadi belum tahu. Bukan, karena Mel bukan kuasa hukum kita, tapi yang jelas bahwa kalau memang Mel itu kunci penting, apalagi Presiden sudah meminta agar diusut tuntas, langsung dong kerahkan penyidik ke cari si Mel, ya, segera dijemput dong. Polisi harus mencari orang ini dan meminta keterangan. Ya, sekali lagi. Tahun ini pasti terungkap tahun ini, pasti. Karena sekarang polisi udah mulai dapat ini. Ya, karena ya dari orang-orang ini yang keluar. Apalagi dia kayak seperti Mel-Mel ini pasti akan dipanggil kok nanti. Karena mengintip pasti dipanggil. Pasti orang bertanya kenapa? Pasti ditanya semuanya lah. Jawaban saya keceplosan sendirilah mereka. Senjata makan tuan ini. Mel jangan takut. Mel harus kalau mau menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, Mel jangan takut. Ayo saya dampingi, ya. Saya jamin, ya, bila perlu kita libatkan LPSK. Ya. Mel harus mengatakan yang sebenarnya demi mengungkap kebenaran kasus Vina Eki ini. Kalau dibilang untuk membenteng diri kayaknya sih iya. Ya. Karena gini lah ya. Kita nih kasus ini kan mau sana kemari ya. Kenapa dia tidak melaporkan dari 8 tahun yang lalu? Seandainya dia merasa terancam, nyawa orang loh, teman loh, pasti sedikit banyak kita minta bantuan dengan kepolisian. Masa kita nggak percaya dengan kepolisian sih untuk menjaga diri kita, keamanan kita? Pasti kita lebih percaya dengan kepolisian. Benar dong, untuk keamanan kita. Ada Komnas HAM kok, banyak kan kayak gitu. Tapi jawaban saya lebih bagus. Kepolisian interogasi D2 ini pasti akan dapat diinterogasi. Kalau dia bohong juga akan ketahuan kok, kan seperti itu. Karena jawaban saya ceritanya ini sangat, bagi saya seorang spiritual menerawang, kayaknya ada kejanggalan deh, ada sesuatu yang ditutupin dari mereka ini, kayak gitu loh kalau yang saya lihat gitu. Tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa menunjukkan. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami, nah kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa memberikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Pernyataan Saka Tatal sendiri bahwa foto-foto yang diperlihatkan kepadanya tidak ada yang mirip dengan Peggy Setiawan, sambungnya. Menurut Yudia, dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong. Namun secara fisik sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kami juga jadi bingung menyikapi kepolisian. Kenapa dari kepolisian sudah memiliki data dan foto yang sudah ditunjukkan ke Saka Tatal, tapi menangkapnya Peggy yang lain, yaitu Peggy Setiawan, terangnya. Ini menjadi catatan kepolisian bahwa di masyarakat atau di netizen ini banyak Peggy-Peggy yang bermunculan, sambungnya. Ia menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua Peggy yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Kalau mau fair, Peggy yang muncul di media sosial semuanya diperiksa. Termasuk yang kemarin juga adanya dugaan keterlibatan anak mantan bupati juga ikut diperiksa, jelasnya. Sehingga tidak pilih kasih antara Peggy yang satu dengan Peggy yang lainnya, biar valid, sambungnya. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini. Mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Ada pepatah mengatakan, lebih baik melepaskan 1000 penjahat daripada menghukum orang sama sekali tidak bersalah. Kasihan Peggy Setiawan karena dengan adanya fakta seperti itu, pernyataan Saka Tatal. Sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy alias Perong, tapi kenapa yang ditangkapnya ini orang yang berbeda? Ini yang harus digarisbawahi, katanya. Yudia menekankan pentingnya transparansi dari pihak kepolisian dalam kasus ini. Jika memang bukan orang yang dicari kepolisian, harus bijaklah.
lepaskan Peggy Setiawan, karena klien kami bukan pelakunya, terangnya. Dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tatal ke publik, agar publik ikut mencari keberadaan pelaku sebenarnya, ujarnya. Muncul narasi negatif ke Kapolri soal kasus Vina, Haidar Alwi, salah alamat. Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus Vina Cirebon kepada aparat kepolisian. Hal itu disampaikan R. Haidar Alwi merespon beredarnya narasi yang mendiskreditkan Polri secara institusi maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara pribadi. Dalam narasi yang beredar, kasus Vina Cirebon tahun 2016 dibanding-bandingkan dengan kasus Sum Kuning Yogyakarta tahun 1970. Kalau kasus Sum Kuning pengusutannya tidak didukung oleh Presiden Soeharto, berbeda dengan kasus Vina Cirebon yang pengusutannya mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, kata Haidar Alwi. Selain itu, narasi yang beredar juga menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mau turun tangan, bahkan melakukan pembiaran dalam kasus Vina Cirebon. Haidar Alwi mengingatkan masyarakat bahwa kasus Vina Cirebon bukan terjadi pada masa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, serangan terhadap pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinilai salah alamat. Justru masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Polri, karena di masa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kasus Vina Cirebon yang belum tuntas di masa lalu kini diusut kembali dengan cepat. Terbukti dari penangkapan DPO yang sudah 8 tahun bebas berkeliaran terlepas dari pembelaan tersangka, tutur Haidar Alwi. Bahkan, narasi yang beredar juga membanding-bandingkan sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan Kapolri Jenderal Hogeng. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut tidak bernyali mengusut kasus Vina Cirebon, sedangkan Kapolri Jenderal Hogeng dinilai rela mempertaruhkan jabatannya demi pengusutan kasus Sum Kuning. Haidar Alwi menegaskan, Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya bukan semata-mata karena kasus Sum Kuning, melainkan karena ketidakharmonisan hubungan antara Hogeng dengan Soeharto jauh sebelum Hogeng menjadi Kapolri dan Soeharto menjadi Presiden. Menurut Haidar Alwi, ada pertentangan antara prinsip ketegasan dan kejujuran Hogeng dengan Soeharto dalam kasus penyelundupan tekstil yang menyeret Ibu Tien dan kasus penyelundupan mobil mewah yang menyeret Robi Cahjadi. Pertentangan prinsip itu melahirkan ketidakharmonisan yang berimbas pada penanganan kasus Sum Kuning yang dioper ke lembaga lain. Akhirnya, Kapolri Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya, dan ketidakharmonisan itu berlanjut bahkan setelah Jenderal Hogeng tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Jadi, Kapolri Jenderal Hogeng kehilangan jabatannya bukan kasus Sum Kuning, tapi karena tidak harmonis dengan Presiden Soeharto. Kalau di kasus Vina Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden kan itu dia di alam bawah sadar ya. Kan itu hanya sekedar petunjuk, jangan juga kita percayai. Ya makanya itu kan yang bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan. Kan belum terjadi pemeriksaan, jadi mungkin kita bisa bicara setelah nanti pemeriksaannya Linda gitu loh. Kalau sekarang belum bisa berkomentar apa-apa. Ada lagi nama orang yang dibawa di sini. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, temannya Linda. Dia mengatakan, temannya Linda, cewek juga, ngasih tahu bahwa ini semua tuh udah disetting sama Linda. Nah, artinya siapa teman Linda ini? Ya, teman Linda ini juga menjadi orang yang ikut dilibatkan dalam cerita pria ini dalam voice note. Jadi ada 4 orang yang dia tidak sebutkan namanya. Dia menceritakan bahwa Linda ini suka sama Eki. Asumsi dia ya. Oke, teman saya nih ngasih tahu ke Eki, Linda itu menyeting semuanya untuk agar Eki dan Vina melewati jalan tersebut. Ya, semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Begitulah informasi terupdate kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berita yang kami sajikan. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa, salam, terima kasih.